10 gram perak tuh 1 gram emas, misalnya kayak gitu ya, ini for the sake of discussion. Nah, ini karena demand-nya tinggi, perak ini akan jauh lebih cepat. Jadi kalau kita ngumpulin emas perlu 3 juta, 20 juta mungkin nanti untuk ini. Perak aja dikumpulin dulu peraknya, karena kebutuhannya ini selain dia lebih tinggi, nanti sekian gram perak juga bisa ditukar emas gitu ya. Kalau itu jadi nabung di perak jauh lebih gampang gitu. Swiss Bank ini mengumpulkan dari zaman dulu platinum, emas. Ini bicara abad 18, abad 19 ngumpulin. Sehingga waktu mereka naruh uangnya di sana ada underlayingnya. Saat ini mereka pengumpul terbesar di dunia banknya, sehingga menjadi trust, menjadi dipercaya. Nah, kita juga sama. Rupiah kita pasti inflasi. Ya kita nabung aja, benda-benda ini kita tabungin aja. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. AI adalah new minyak. Jadi nanti dolar ini underlayingnya AI. Ini supaya teman-teman memahami, mungkin ini terlalu advance, tapi sesuatu yang harus kita bicarakan ke depan. Nah, bahan yang paling banyak itu adalah perak. Jadi perak kita tahu 2025 naiknya 130%. Emas naiknya cuma 80%. Gitu. Terus ke depan perak akan lebih naik lagi gitu. Kenapa lebih naik? Karena saya lupa, Tiongkok itu sudah mengharamkan atau melarang transaksi perak. Betul. Di dalam negerinya, jadi semua diatur negara. Jadi semua perak milik negara dan diatur negara, nggak boleh transaksi di luar. Berarti kelangkaan terhadap perak makin banyak. Karena itu kita merasa perak ini kan masih adiknya emas kan. Iya. Jadi misalnya ini for the sake of discussion aja, bahwa 10 gram perak tuh 1 gram emas, misalnya kayak gitu ya, ini for the sake of discussion. Nah, ini karena demand-nya tinggi, perak ini akan jauh lebih cepat. Jadi kalau kita ngumpulin emas perlu 3 juta, 20 juta mungkin nanti untuk ini. Perak aja dikumpulin dulu peraknya, karena kebutuhannya ini selain dia lebih tinggi, nanti sekian gram perak juga bisa ditukar emas gitu ya. Kalau itu jadi nabung di perak jauh lebih gampang gitu. Nah, aku pikir dengan inspirasi seperti begitu, roadmap Dinaran memang dari awal, Dinaran adalah precious metal asset. Jadi memang kita dari awal sudah mendesain Dinaran ini punya Dinaran emas terhadap rupiah, punya Dinaran perak terhadap rupiah. Sebentar lagi di Mei kita keluarin koper atau tembaga. Semuanya 4 kali, jadi 999 gitu. Terus abis itu mungkin tahun depan kita main di platinum. Jadi precious metal ini akan menjadi andalan kita masing-masing. Anggap diri kita, sahabat-sahabat semua, anggap Anda adalah, kita ada sebuah negara yang namanya Swiss. Swiss itu safe haven atau tempat orang naruh uangnya dari mata uang manapun, dolar, Deutschmark, Swiss franc, itu punya underlying metal asset, namanya Swiss Bank Metal Asset. Swiss Bank ini mengumpulkan dari zaman dulu platinum, emas. Ini bicara abad 18, abad 19 ngumpulin. Sehingga waktu mereka naruh uangnya di sana ada underlayingnya. Saat ini mereka pengumpul terbesar di dunia banknya, sehingga menjadi trust, menjadi dipercaya. Nah, kita juga sama. Rupiah kita pasti inflasi. Ya kita nabung aja, benda-benda ini kita tabungin aja. Memang kita harus di-encourage. Mungkin ini baru wake up call. Ngaji Rosa dari dulu sudah mempromosikan. Tapi kan
kesadaran orang tuh tunggu kejedot dulu. Betul. Bener nggak? Baru, oh iya ya gue harus begini. Tapi harga sekarang udah berapa? Oh iya, Hampir 1 juta ini. Ngaji Roso mulainya dulu baru 30.000 Pak. Iya kan? Kalau 10 gram 300.000. Iya, kan? makanya. Kan udah naik sekian persen ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Apakah ini tertinggi? Enggak. Enggak ada ujungnya. Sky is the limit. Limitnya langit gitu. Jadi ini opportunity ya untuk kita sebagian portfolio kita disimpan di silver. Nah, di Naran silver ada karena komoditi itu benar silver di kan banyak 99 3 kali. 99.5 93 kali. Proses memang rumit sekali karena membuang semua impurities gitu ya. Jadi, kita mau menunjukkan makomnya. Kan kita harus punya diferensiasi. Kita pakai 94 kali. Kemudian ada satu lagi. Kita membeli laser itu supaya bisa detail sekali. Kita bisa show off supaya silver kita bukan hanya sekedar silver, tapi ada nilai apa ya istilahnya ya? Karena dicetak terbatas, jadi misalnya seri pertama ini namanya Bunga Wijaya Kusuma. Itu ada filosofinya. Nah, Wijaya Kusuma ini disebut bunga kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup enak, hidup bahagia, ya silver ini bukan sekedar dibeli tapi sebagai raja. Nah, ini budaya Nusantara mengenal istilah raja. Ini bukan jimat ya, sekali lagi kalau jimat itu ada rapalan, ada kumkum, ada segala macam lah. Raja itu belief system. Jadi gini, seluruh orang kaya di dunia itu percaya sama belief systemnya. Atau mungkin setengah superstitious. Maksudnya belief system itu begini. Mas Hendra tuh kalau deal bisnis, sudah 20 tahun, kalau hari Rebo, 10 kali ketemu, 8 kali itu deal. Rebo jadi hari raja lo, bener nggak? Terus kalau ditanya, kita deal besok kita ketemu Selasa, enggak Rebo pasti, bener nggak? Oh, lo musyrik, itu raja Pak, itu belief system Pak, gitu. Michael Jordan juara NBA 6 kali, itu celana dalamnya kalau di final tuh sama, karena dia ini celana keberuntungan gue, nggak pernah salah, gitu ya, nggak pernah salah. Itu raja namanya. Terus Tiger Woods, kalau hari Minggu dia di final selalu pakai bajunya merah. 10 kali main 8 menang. Itu ini bajunya gue gitu ya. Jadi itu raja. Raja itu tidak salah. Raja itu belief system, gitu ya. Contoh belief system, teman-teman tahu saya pernah dulu di zaman sekolah karena saya nggak pinter. Syarat orang nggak pinter adalah harus dekat sama orang berpengaruh, kan gitu kan? Jadi who you know is more important than what you know, katanya. Jadi siapa yang lo kenal itu lebih penting dari apa yang lo tahu, itu katanya. Jadi lebih baik gue dekat sama asisten dosen dong ya daripada gue nggak belajar buku gitu. Nah, salah satu asisten dosen itu sekarang sih dia orang terkenal namanya JB, saya kasih tingkatan aja, John Barkin ya, saya singkat aja. Nah, dia kan senior saya, jadi saya bilang, do you have something today? Saya bilang nggak ada. Kalau dia bilang nggak ada, oke, gue ada kerjaan buat lo gitu. Lo cari orang yang belum pernah main golf, gitu bilang. Jadi saya suruh nyari orang, excuse me, have you played golf before gitu? Oh iya, gue main gitu. Oh nggak pernah. Mau nggak lo jadi koresponden gue atau gue jadi lo main golf gitu. Terus ada satu cewek sama satu cowok. Oke, what do I do gitu. Oh ini ada bola di putter dipukul gini. Karena dia nggak pernah main golf, pegang nggak tahu. Pokoknya kita nggak kasih tunjuk main, dia nggak pernah masuk gitu. Terus si JB ini bilang, ini ada bola golf dari pegolf kenama namanya Jack Nicklaus. Dan ini ada tanda tangan dia. Ini bola keberuntungannya. Coba sekarang lu pukul. Dipukul 5 kali, ini 2 masuk. Itu bisa jelasin nggak gitu ya? Nah hal-hal seperti itu namanya raja. Nah jadi dulu mbah saya bilang, saya punya toko namanya Mirah gitu. Sebelum adanya Indomaret, Alfamart itu dulu toko kayak kelontong, mau beli ini, mau tumbas iki gitu kan, kita gitu kan, beli telur gitu ya, tumbas tigan gitu ya, ini bahasa Jawa halus gitu. Mau beli telur gitu misalnya gitu.
terus ditimbang telurnya gitu, karena ada yang ngurus. Swalayan yang ngambil itu baru ada tahun 95, 96 gitu ya. Nah, kita punya swalayan namanya Toko Mirah gitu. Nah, Mbah tuh, kalau nanti ada yang beli pertama itu duit panglaris, taruh paling bawah itu jadi. Nah, itu raja namanya gitu ya. Hal-hal seperti gitu ada yang bilang, wah itu tapi itu raja, itulah tradisi yang membuat dan banyak lagi ya raja-raja itu. Nah, terus kalau kita kebelet pipis lah, pegang batu, itu raja. Saya mau menceritakan 2 raja. Nah, raja yang kita mau buat ini, jadi ini misalnya Fortune Dragon gitu ya. Ini Fortune Dragon. Ini Fortune Dragon. Ini untuk keberuntungan. Jadi Coba ditunjukin lagi, Pak. Nah, ini ya. Ini Fortune Dragon. Nanti di expose. Nanti detailnya benar detail Fortune Dragon. Terus yang saya nggak bawa yang bunga Wijaya Kusuma. Jadi Wijaya Kusuma itu bunga kehidupan, Simbol ya. simbol kehidupan, dan untuk hidup bahagia ini lu hidup ini jadi rajanya. Cetak batas hanya 1000. Jadi nanti ada nomor serinya. Jadi nanti ya kayak Pokemon lah kira-kira. Oh, yang seri ini nih diadu-adu gitu ya. Terus nanti yang kedua kita terbitin ini apa namanya Fortune Dragon. Yang ketiga House of Allah atau House of God, Ka'bah. Jadi simbol kita simpan untuk nabung haji apa segala macam. Jadi ada benda yang kita simpan sebagai niat kita. Terus ada House of Wisdom, bahwa hidup kita tuh kan mau bijak. Bait Al-Hikmah, jadi rumah perpustakaannya Harun Ar-Rasyid kita lihat dari atas gitu. Itu seri-seri itu tujuannya ya untuk anak-anak nih berilmu. Nanti pas THR ngasih hadiahnya nih supaya kamu berilmu, nih supaya kamu bijak, ini supaya kamu. Itu raja-raja begitu itu membedakan bahwa ini ada semacam Pokemon card-nya lah kira-kira nih. Ini kita mainannya. Nah, jadi di situ sebenarnya adalah wujud kita untuk memperkenalkan budaya Nusantara ke internasional. Budaya agama kita seperti tadi kita pengen misalnya Islam bergerak lagi menjadi saintis lagi atau berpengetahuan lagi, kan kita sudah berjarak nih. Nah, balik lagi, jadi karena ini dicetak terbatas dan kita saat ini kalau teman-teman mau menjadi kolektor, jadi kayak tadi ini disebut metal asset, jadi menjadi koleksi, jadi bukan sekedar nilai silvernya aja yang naik, tapi nilai artnya, nah numismatik dicetak terbatas. Kita belum launching, alhamdulillah teman-teman Ngaji Roso datang, karena kita akan mungkin tanggal 10 Maret Ngaji Roso entah ini kayaknya sambungan langit atau datang duluan gitu. Iya, Pak. Ini ajaib nih untuk mempromosikan. Jadi ini too early sebenarnya, tapi nggak ada yang kebetulan di dunia ini, bener nggak? Betul, Pak. Udah wayahe gitu kan. Iya. Thank you nih buat Ngaji Roso nih. Jadi buat sahabat-sahabat ya, karena sekali lagi dulu Ngaji Roso tuh mulai beli perak tuh masih harga 30.000 ya, dan sekarang udah di atas 100.000, dan mungkin 2030 bisa sampai 300.000, kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara keuntungan teman-teman jelas naiknya persentasenya lebih besar ketimbang emas, Wardigu ya. Benar. Dan nanti teman-teman bisa inden ya, bisa pre-order dulu gitu, yang mau butuh silver di Dinaran, yang mau daftar jadi agen juga bisa lewat Ngaji Roso nanti. Lewat Ngaji Roso, emang saat ini kita bermitra dengan Ngaji Roso dari mulai Dinaran emas, Dinaran perak, nanti Dinaran koper, dan itu eksklusif. Kita benar-benar tidak membuka kemitraan yang lain karena kita lebih. Jadi teman-teman kalau ini ada di Ngaji Roso gitu ya. Sisanya cuma ke Dinaran. Benar, kita nggak buka yang lain. Alasannya memang kita tuh ingin berkumpul sama yang satu rasa. Karena kan a bird as same feather flocking together, bener nggak? Burung dengan bulu yang sama hinggap di dahan yang sama, bener nggak? Jadi kita tuh nggak banyak pertanyaan. Ini apa sih maksudnya? Ini apa maksudnya? Ngaji Roso tuh udah satu vibrasi gitu, nggak. Maksudnya gimana sih? Nanti dunia nggak pakai internet, transaksinya pakai perak, ya mungkin aja. Iya kan? Hal itu karena di akhir zaman hadisnya ada kok, transaksi akan balik ke
fisik emas dan Sebelum perak. ini ya Pak, yang kemarin viral itu yang putranya Cak Nun, Mas Sabrang kan mengatakan bahwa ke depan itu yang bergejolak tidak hanya di Indonesia loh, di luar di dunia semua bergejolak. Makanya mulai sekarang jangan jual tanahmu, kalau bisa simpen aset emas, perak gitu. Iya. Sekarang Pak Mardigu ngomong begini lagi. Sama kan istilahnya Iya. ya itu memang kita satu vibrasi, kita geng Maiyahan juga. Kita doakan mudah-mudahan Simbah lekas sembuh ya Pak ya. Ya, amin amin amin. Aduh. Ya. Beliau keren nih Pak ya. Kita perlu pemikiran beliau. Beliaulah yang pertama kali mungkin membreak through Pak cara berpikir untuk ke depan, untuk apa namanya Merawat membuka. pluralisme. Iya, dan dia mungkin yang mistis-mistis yang ditebas oleh dia karena dia logik kan. Betul. Pengajaran logik, common sense, akal sehat gitu segala macam. Jadi kita perlulah tokoh-tokoh seperti itu. Kita rindukan banget gitu ya. Nah, setelah ada tokoh ini kita cuman orang-orang yang berada di belakang mereka yang sektor realnya. Jadi kita, nah ini loh yang dimaksud perak. Perak yang model begini itu adalah komoditi. Perak yang model gini namanya metal aset. Karena ada harganya beda-beda tipis, mahal sedikit gitu ya, mahal sedikit. Bahkan nanti kita ada satu seri lagi itu very limited, emasnya dikasih rhodium, jadi atau peraknya dikasih rhodium. Jadi gini, perak ini ada masalah dengan oksidasi. Sekali lagi ini kalau nilainya nggak akan pernah berubah, cuman oksidasi itu cuman kusam aja gitu ya. Nah, kita nanti keluarin yang dicampur dengan rhodium, jadi di coating sama rhodium, RH bahasa kimianya. Itu kemplingnya lebih kempling daripada platinum. Nanti kita bawain contoh. Ya. Tapi rhodium nggak murah. Rhodiumnya nggak murah. Jadi bahasa sehari-harinya adalah alat tukar portable untuk precious metal. Jadi kalau misalnya kita punya perak, mau dijual kemana? Titip jual ke dinaran. Nggak usah nunggu ada orang beli. Dinar langsung cover. Katakanlah sekarang 10 gram adalah 1,1 juta. Misalnya kayak gitu. Begitu kan pegang fisiknya. Kirim aja ke dinaran fisiknya, maka di rekening akan punya 1,1 juta. Nah ini mau transfer kemana? Terserah. Gitu. Mau transfer ke pribadi, mau diambil 100%, mau disimpan, mau diambil cuman 100 juta, 100 ribu, itu bisa. Jadi dinaran itu menerima lebih bagus dari rate manapun, karena yang lain kalau emas tuh rate-nya bisa 10-15% spread-nya. Di perak agak besar, hanya dinaran yang ngasih 13%. Spread-nya 13%. Jadi sementara harga ininya naik 100%, ini 13% nothing sebenarnya. Jadi bahkan kalau jumlahnya besar ada lagi spesial special price-nya. Jadi nanti apakah kalau saya beli dari perak tempat lain bisa dinaran juga nerima. Tidak Bisa, harus ya? dinaran punya dinaran, mau dari euro, mau dari manapun kita terima selama lulus tes. Iya. Jadi kalau teman-teman di rumah punya perhiasan sekarang dibalik sekarang. Kalau saya punya perhiasan satu anting perak sini Bisa. itu bisa. Oke. Jadi ini bukan sekedar beli perak begini doang dari kita, tapi kita pun jadi penampung perak, emas. Misalnya cincin kawin tapi udah pecerai, bener nggak? Ya udah kasih kita. Bener nggak? Kasih kita. Dan itu harganya bener-bener 24 karatnya sekian, karena ini 17 karat udah presentasinya langsung begitu. Bener-bener begitu, dan uangnya langsung taruh di dinaran, mau transfer dimanapun terserah. Jadi supaya menghindari tunai gitu kan. Tapi hari itu juga di check out nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini ada solusi bagi teman-teman yang tadi ada perak, dapat sepotong, hilang, tergunting, pecah ininya udah jelek perhiasan, kasih kita gitu ya. Yang perhiasan yang ditempel ya. Iya. Kalau perhiasan rumah itu peraknya dikit, pun coating dong itu. itu jadi ini jadi momen, terus sama kita pure lagi, kita murnikan lagi, kita jadikan yang ini. Jadi nanti kalau dia udah kekumpul 10, 20 gram, 30 gram, kita akan perak-perak tadi kita refine. Jadi keluar 999. Jadi sekarang kita ngeluarin 10 gram aja. Nanti kita akan mengeluarkan yang 31 gram, yang 1 troy ounce. Jadi kita cuma 2 mungkin, 10 gram dan 1 troy ounce.
kita nanti ada dinaran emas juga akan kita launching. Jadi terus yang copper siap-siap, tembaga, karena tembaga kemarin naiknya 67%. Oh iya Pak. Tembaga juga kebutuhannya tinggi. Tembaga sama silver. Kalau Cina ngamankan silver, katanya Amerika tembaga. Tembaga, Oh, iya kan? kan? Bener nggak? Ya.